kepercayaan penting. Orang kayak Saddam Hussein, orang kayak Muammar Gaddafi, orang kayak Fidel Castro secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika, dikucilkan dari pergaulan internasional. Tapi Saddam tetap mimpin Irak, Gaddafi tetap mimpin Libya, Castro tetap mimpin Kuba. Kok bisa rakyat percaya sama pemimpinnya? Hei, hei, rakyat percaya. Rakyat percaya, ya Bu, ya Pak. Kalau nggak dipercaya udah berapa dah? Ini. Itu catatan pertama. Catatan kedua, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun Jawa Tengah merdeka, enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jelas? Turun Pak Harto, naik Pak Habibie. Habibie ini menurut saya the right man in the wrong time. Pemimpin yang baik tapi muncul pada waktu yang salah. Kenapa? Pak Habibie berhasil menekan dolar dari 17.000 ke 6.000. Itu prestasi ekonomi. Orangnya demokrat, kalau dihujat senyum. Dia masuk gedung DPR, dia senyum. Waktu laporan pertanggungan jawabnya ditolak oleh DPR dengan suara beda cuman puluhan, apa komentarnya? Sambil senyum dia bilang, it's over. Kalau laporan saya ditolak, selesailah saya sampai di sini. Dia tidak maju lagi sebagai calon presiden, padahal masih punya hak mencalonkan diri. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Kalau orang udah kagak demen, udah. Muka badak. Ibu bapak hadirin, nah setelah reformasi bergulir muncul begitu banyak partai, betul? Partai yang Islam saja tidak kurang 20 partai. Saya bingung lagi. Tadinya saya pengen ada partai yang berasaskan Islam. Begitu muncul begitu banyak, 20 lebih partai Islam, termasuk yang tidak punya anggota, papan nama. Makanya saya tetap tiarap. Lalu tahun 99 diadakanlah pemilihan umum, diikuti 49 partai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 49 partai, termasuk 20 lebih partai yang asasnya Islam. Saya bingung, ini mana teman mana lawan. Maka pemilu 99 saya tetap tiarap. Istri dan anak-anak saya turun kampanye, ngeramehin, ya apalagi kalau bukan P3. Tapi saya tetap belum tergerak. Selesai pemilu, terbentuklah MPR dan DPR. Kemenangan rankingnya PDIP juara 1, Golkar juara 2, P3 juara 3, disusul PAN dan PKB. Menjelang sidang umum itulah saya kepada sekretaris minta dihubungkan untuk bicara dengan Pak Hamzah Has. Tolong, saya mau bicara sama Pak Hamzah. Bicara lewat telepon. Akhirnya kata Pak Hamzah, begini sajalah, kalau Kiai mau ketemu saya, jangan Kiai ke rumah saya, biar saja saya saja yang ke rumah Kiai. Maka Pak Hamzah Has pun datang ke rumah saya. Belum wapres waktu itu, Pak. 3 kali pertemuan di rumah saya bilang, Pak Hamzah, saya ini merasa berdosa. Kenapa partai Islam kok cuma juara ketiga? Kenapa partai Islam tidak diminati oleh orang Islam sendiri? Analisisnya macam-macam. Mungkin ada yang tidak mengerti kalau agama dan politik tidak terpisah.
Mungkin ada yang berpaham sekuler, Islam yes, partai Islam no. Mungkin juga karena kita tidak bisa menjual program-program kepada rakyat yang menyentuh kehidupan rakyat. Saya memutuskan saya mau pulang kampung, Pak. Wah, Pak Hamzah, alhamdulillah, saya bersyukur. Inilah permohonan saya kepada Allah selama ini. Tapi saya bilang tolong jangan diumumkan, Pak. Ini mau sidang istimewa, sidang umum. Nanti dikira saya mau cari popularitas, dikira saya mau cari jabatan. Tidak, saya jadi apa itu tidak penting. Yang penting saya bisa ikut membesarkan partai yang berasaskan Islam. Itu saja niat saya. Hadirin yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis Pertimbangan Lajnah Syura Ulama'il Ka'bah. Lalu ketika Rakernas, lahirlah rekomendasi saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya bilang selama ini saya dakwah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Kalau Islam katamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam jugalah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Ya Bu, ya Bu, Bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separuh-separuh enak enggak? Tuh kan ngeres aja kan pikiran. Tetapi saya tetap pada orbit saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan nggak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden, kenapa tidak? Inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan baik mensyukuri kemerdekaan maupun kehadiran saya di partai menjadi jelas adanya, bukan karena target pribadi, tapi karena inginan memberikan kontribusi yang lebih real kepada umat, bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.